Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Belajar Apa Saja channel in here. This channel is a specific one to discuss about English lesson. Terima kasih buat Anda yang sudah tetap setia menonton video-video kami di channel Belajar Apa Saja. Dan buat yang baru bergabung, terima kasih sudah mampir di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat. Baik, kali ini kita akan belajar tentang stating obligation. Apa ya artinya stating obligation ini? Arti dari stating obligation ini adalah menyatakan keharusan. Artinya adalah sebenarnya bisa bermakna menasehati juga seperti pembahasan yang sebelumnya. Cuma kalau pembahasan sebelumnya kita menggunakan kata should atau kata seharusnya, gitu kan. Kalau sekarang kita memberikan nasihat namun lebih tegas, yaitu dengan menggunakan kata harus, bukan seharusnya, gitu kan. Jadi harus dilakukan. Jadi ini lebih cocok digunakan untuk mengungkapkan kewajiban atau memberikan perintah, gitu kan, pada orang lain. Oke. Untuk lebih jelasnya, tentunya sebelum kita jauh pembahasan tentang stating obligation ini, kita saksikan video percakapan berikut ini ya. Oke, have a nice watching. Selamat menyaksikan. Why didn't you finish your homework, George? I am sorry. Last night, I slept early. I was too tired. So, I forgot my homework. You should do it one day before, so you will not forget it. Yes, Mom. Forgive me. So, what must I do now? You must finish your homework right now. All right, Mom. I will do it right now. Good. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan video yang barusan ditayangkan. Untuk lebih jelas agar tahu tentang makna dari isi dialog tadi, saya tampilkan dulu skripnya ya. Oke, ini skripnya dan kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biar paham isi dari dialognya. Di sini ada dua peran. Yang pertama adalah Irma sebagai guru dan George sebagai siswa dan berada di dalam kelas. Irma mengatakan, "Why didn't you finish your homework, George?" Mengapa Anda tidak menyelesaikan PR, George? Gitu kan? George menjawab, "I'm sorry. Last night I slept early." Mohon maaf, tadi malam saya tidur lebih awal. I was too tired. Saya sangat lelah. So I forgot my homework. Jadi saya lupa deh. Saya lupa pekerjaan rumah saya atau PR saya, gitu kan? Dan Irma mengungkapkan lagi, "You should do it one day before." Kamu seharusnya mengerjakannya satu hari sebelumnya. So you will not forget it. Jadi kamu tidak akan lupa itu. George menjawab, "Yes, Mom. Forgive me." Ya, Bu. Mohon maafkan saya. So, what must I do now? Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? You must finish your homework right now. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumahmu sekarang juga, kata Irma. Dan George menjawab lagi, "Alright, Mom. I will do it right now." Baik, Bu. Saya akan menyelesaikannya sekarang juga. Good, kata Irma gitu ya. Baik. Maksudnya ini adalah sebuah dialognya ya. Dan kita lihat nih, ketika pada kata you should do it one day before, Irma yang mengatakan ada kata should di situ. Ini kata should di sini masih bersifat saran gitu. Kamu seharusnya mengerjakannya satu hari sebelumnya. Jadi should artinya adalah seharusnya. Jadi memberikan saran gitu, bersifat saran. Bukan keharusan, gitu, tapi hanya bersifat saran kalau menggunakan kata should. Nah, tetapi di kalimat George gitu kan, ketika George mengatakan what must I do now, nah itu ada kata must di situ adalah harus. Apa yang seharusnya bukan seharusnya ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Artinya George minta penegasan. Apa sih yang harus dilakukan gitu kan, seperti itu. Irma mengatakan dengan tegas, you must finish your homework right now.
kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumahmu sekarang juga. Berarti kan ada kata harus. Jadi ketika ada kata must di situ, itu berarti George itu betul-betul harus menyelesaikan. Jadi suatu kewajiban, gitu kan? Tadi dikatakan merupakan suatu kewajiban atau perintah yang harus diselesaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan lagi should, tapi must, harus. Nah, jadi perbedaan should sama must seperti itu. Kalau should hanya memberikan saran, bersifat saran biasa. Kalau must itu bersifat perintah, harus dilakukan. Oke, itu pembahasan dari skrip dialog, dan kita ingin tahu nih bagaimana sih secara detailnya, gitu kan? Oke, secara detailnya di sini sama seperti pembahasan di should juga sama, gitu kan? Bahwa stating obligation dengan menggunakan must itu memiliki pola untuk kalimat positif kita menggunakan subjek ditambah must ditambah kata kerja bentuk pertama. Misalkan contohnya adalah you must ask question in English, gitu kan? Artinya adalah kamu harus bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris, gitu. Seperti itu. Dan di situ you sebagai subjek, ada kata must dan ask merupakan kata kerja bentuk pertama. Dan ketika membuat kalimat negatifnya yang merupakan lawanan dari kalimat positif, kita tinggal menambahkan not setelah must. Misalkan ini akan membuat formula subjek ditambah must ditambah not atau disingkat dengan mustn't, gitu kan, tambah kata kerja bentuk pertama. Kalimatnya contohnya misalkan you must not play guitar in the classroom. Kamu tidak boleh bermain gitar di kelas. Itu artinya ini sudah berarti sebuah peraturan gitu yang memang harus dipatuhi. Nah, seperti itu ya kalau menggunakan must. Apakah must juga bisa digunakan pada kalimat bertanya atau interrogatif? Bisa ya. Tinggal mengedepankan kata must, maka formulanya akan menjadi must ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, gitu kan. Contoh misalkan, must I speak English? Itu artinya adalah wajibkah aku berbicara bahasa Inggris? Nah, itu wajib, itu berarti kan must ini memang merupakan suatu kewajiban atau peraturan yang harus diselesaikan. Nah, jawabannya misalkan kalau yes berarti yes you must, kalau no, no you mustn't atau you must not, gitu kan. Ya, kamu harus atau tidak harus. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti should pada pembahasan sebelumnya, must juga bisa digunakan dengan berdampingan dengan kata sifat, benda maupun keterangan. Tetapi sama dengan should ada perbedaannya yang mirip, gitu kan. Jika tidak dijumpai kata kerja, maka must setelah must ditambah be, sehingga formulanya akan menjadi subjek ditambah must ditambah be ditambah noun or adjective atau adverb. Misalkan contoh dalam kalimat nih, ketika kita ingin menerjemahkan sebuah kalimat, kamu wajib aktif di kelasku, di kelas kita, kamu wajib aktif di kelas kita misalnya, gitu ya. Maka dalam bahasa Inggrisnya akan menjadi you must be active in our class, gitu kan. Di situ harus ada kata be karena aktif bukan kata kerja. Jadi ketika tidak dijumpai kata kerja dan kita harus menggunakan kata must, maka sisipkan be setelah must. Nah, seperti itu. Jika dalam kalimat negatifnya, misalkan kita akan menerjemahkan kamu tidak boleh gaduh di kelas, maka akan menjadi you must not be noisy in the class. Karena kata noisy sendiri bukanlah kata kerja dan kita tidak menjumpai kata kerja di situ. Jadi sisipkan be setelah must. Maka rumusnya di sini akan menjadi subjek ditambah must not atau mustn't ditambah be ditambah kata noun, adjective atau adverb. Nah, itu materi tentang must secara detail. Semoga bermanfaat. Thanks for joining. Jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.